selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita memuji nama Tuhan dari nyanyian kidung pujian yang berjudul Hanya Kau. Beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara 3. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami sengsara karena tugas panggilannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita habiskan ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kembali lagi kita memuji Tuhan, menyanyi Kidung PKJ nomor 13 ayat 1 dan 2. Kita masuk ingat.
hari ini, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jurang. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Mazmur 25 pasal 15 ayat 6. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dengan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu besar kasih-Mu kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh diberikan kesehatan, kejasmanian, serta berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini kami serahkan kami semua yang boleh hadir pada saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami pada saat ini, dari awal pertengahannya hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami serta ibadah kami pada saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Dengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang yang saya ambil pada saat ini dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan duduk. Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya masih kita membaca secara berbalas-balasan dalam Mazmur 92 ayat 1 dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permula, sekarang ini dan selama-lamanya. Untuk kita pada saat ini yaitu terambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 12 yang demikian bunyinya, dengan judul perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambamu nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung puas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Sedemikian pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Kita buka Alkitab kita dari Lukas, Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Nanti seperti biasa saya minta kita secara bergantian membacakannya. Saya yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Kita merendahkan diri, kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sampai pada saat ini masih Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan karuniakan dan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami dengan berbagai hal, baik dalam pekerjaan, aktivitas, dan kami boleh beristirahat untuk menikmati waktu yang Tuhan sediakan supaya kami boleh memuji, memuliakan Tuhan pada kesempatan ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, dan biarlah ibadah yang kami naikkan pada saat ini boleh menjadi ibadah yang berkenan dan sejati bagi Tuhan. Lebih-lebih jika sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan memberkati kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga pikiran, hati, bahkan pendengaran kami boleh tertuju akan kebenaran firman. Diberkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu itu boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Firman Tuhan dengan perikop Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Ayat yang ke-31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom.
pelaksanaan baptisan kudus anak. Salah satu anggota jemaat kita akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan pada saat ini, dan saya persilakan untuk orang tua dan para saksi yang sudah disiapkan untuk boleh menempati tempat di depan. Angkat penutup bagi Bapak Ibu, saudara dan saksi pada saat ini. Saudara datang ke sini supaya menjadi anggota jemaat dan dibaptiskan menurut pesan Yesus Kristus Tuhan kita yang berbunyi demikian. Marilah kita mendengar pesan Tuhan Yesus sendiri tentang baptisan kudus itu demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Firman Allah menyaksikan kepada kita bahwa kita telah dilahirkan dalam dosa, dan karena itu akan binasa kalau tidak disucikan dan dilahirkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut pesan Tuhan Yesus Kristus di atas, saudara atau anak ini akan mendapat keampunan dosa oleh Tuhan di dalam Roh Kudus. Keampunan itu hanya didapat oleh orang-orang yang percaya akan penebusan Tuhan. Penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka orang percaya itu dijadikan baru, ia meninggalkan segala dosa dan kejahatannya, serta rajin dan taat menuruti firman Tuhan sepanjang hidupnya. Marilah kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan telah mengaruniakan anakmu yang tunggal untuk menebus dosa kami dan anak kami pada saat ini. Kami menyerahkan saudara kami yang mau dibaptiskan di dalam pengasihan. Kasihani dan ampunilah dosa mereka oleh darah anakmu Yesus Kristus yang kudus itu. Berilah kekuatan agar mereka hidup dalam iman yang benar, serta meninggalkan kehidupannya yang lama. Kiranya Tuhan memberikan mereka Roh Kudus, agar mereka menjadi anakmu yang setia untuk selama-lamanya. Amin. Pertanyaan yang saya berikan kepada orang tua dan saksi, karena anak ini belum menyadari akan keberadaannya, maka orang tua dan para saksilah yang akan mewakili. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan iman kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Yang kedua, apakah saudara-saudara minta agar anak ini dibaptiskan atas dasar pengakuan iman Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Yang terakhir, apakah saudara-saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, dan mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia mentaati firman Tuhan? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Baptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang mohon segala rahmat, yang telah memanggil saudara di dalam Kristus Yesus, Dialah yang akan memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Selamat kepada ibu bapak saudara, anaknya sudah diserahkan kepada Tuhan.
berdiri. Pada perwakilan MPH untuk menyerahkan kartu baptisan kepada orang tua. Atas kesempatan dan waktunya untuk saya menyerahkan surat baptisan kudus. Dan pada saat ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, tugas dan tanggung jawab atau kewajiban orang tua dan saksi. Karena kita tahu anak ini belum mengerti apa-apa, tetapi tugas dan tanggung jawab kewajiban sebagai saksi untuk mendidik, untuk mengajar supaya anak ini mengerti arti daripada yang dikehendaki Allah dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Dan pada saat ini tidak panjang yang saya sampaikan, saya ucapkan untuk orang tua dan anak yang sudah diserahkan untuk Tuhan, selamat dan menerima baptisan kudus. Semoga anak ini menjadi anak yang baik dan diberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Setelah menerima kartu, orang tua dan saksi bisa tetap berdiri, karena setelah ini kita berdoa untuk mengucap syukur karena sudah menerima baptisan kudus. Baiklah, kita bersama-sama serta mengucapkan syukur oleh karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami dengan darah anak Yesus Kristus. Kami sudah dipanggil ke dalam jemaat-Mu oleh Roh Kudus dengan baptisan kudus yang sudah dilaksanakan. Kami mengucap syukur karena oleh pengasihan-Mu, saudara atau anak ini telah dipindahkan dari kuasa kegelapan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang terang itu. Kami mohon supaya mereka ditetapkan dalam iman sampai ke akhir hidupnya di dalam dunia ini. Kami mohon juga supaya para ibu, bapak, dan saksi mendapatkan kekuatan dari Tuhan agar mereka dapat membimbing anak-anak ini sesuai dengan perjanjian mereka tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur. Amin. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Yesus Kristus, anak yang Tuhan, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan terang, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang akan datang. Haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Kemuliaan namanya, bahwa persembahan dan masuklah kepadanya. Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu,
dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 440 sampai selesai persembahan syukur kita dikumpulkan di Badai Topan Dunia. Yesus
berkata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu melainkan pada lolo daging, yaitu dalam hati manusia. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selalu ku simpan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Pertama-tama Ike menyebut selamat menyebut dan menjalan bentuk kandau kanita secara khusus keluarga rumah tangga ija penuh dengan ungkapan syukur wang katikatu jadi marawai ita dan indau jadi dilaksanakan. Salah satu daripada pihak keluarga itu menyerah anak yaitu baptisan anak, menyerah yaitu akan natal pangkai Tuhan uka aye menerima baptisan kudus. Pertama-tama aike bara intinya majelis jemaah kita itu Daus Marapit menyebut secara khusus kanita selamat Hasupa Sundau, selamat Huang Kerigas ke Abbas akan kita masing-masing secara khusus keluarga rumah tangga ija penuh dengan ungkapan syukur Huang Katikatu dan kita sama-sama yaitu merasakan ungkapan syukur dengan keluarga rumah tangga awang itu. Awang itu sesuai ditetapkan aja bertugas melayani Hong Adatu sebagai liturgus yaitu salah satu diakon doyo atau Bapak Elen potong dan salam bahkan berkat Tuhan kare disampaikan awi Ibu Pendeta Nopiana Istiha. Mungkin di TPW penyampaian baik
Aku mewakili atas keluarga rumah tangga anakku Bapak pertama, yang pertama yaitu terima kasih dengan kesemuliaan pertama seluruh pihak dan kerabatnya dan sidang jamaah kami hadir sesuai dengan tarawih bahwa untuk semenjak kaum kasih setiaku selamanya, selamanya ku nyanyikan kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, ku tutur padamu, kasih setiamu turun temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Di tempat keluarga ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan Bapak Ibu. Nyanyi hidayah uang PKJ nomor 15, ku siapkan hatiku Tuhan. Ike uliha kumpul tinai leka keluarga ibu tama bapak tama ini jadi buka petunjuk rumah dengan kehanjak kasanang ate tengah akan eventual jadi kerigas kabas turtegakan ike semakin Tuhan hampenda ike hendak mahini au yang jibarasi Tuhan ngejauh roh je papa je hendak merusak tentang menderor hampir kesana ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan arang Tuhan Yesus Kristus dan amin.
kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dan saya membawa kita membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Namun sebelum kita merenungkan, membaca akan kebenaran firman Tuhan dan kita renungkan bersama pada saat ini, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terpuji-pujilah Allah yang menjadi sumber terang dan bijaksana di dalam kehidupan kami. Bersyukur karena Tuhan selalu baik dari hari ini dan seterusnya. Tuhan tetap setia memberkati, memelihara, bahkan menjaga kehidupan kami. Dan bersyukur juga kami boleh berkumpul pada saat ini dengan keluarga rumah tangga, yaitu Bapak Tama, Ibu Tama, dalam keadaan syukur yang mereka naikkan, beserta dengan seluruh keluarga besar dan jemaat yang bersama-sama boleh berhimpun dalam persekutuan ibadah syukur yang kami naikkan pada saat ini. Diberkatilah semua keluarga dan kami semua yang boleh hadir pada saat ini dalam ibadah yang kami langsungkan. Dan biarlah berkat Tuhan turun memberkati sepanjang ibadah kami, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan baik dan lancar atas penyertaan dan berkat daripada Tuhan. Dan jika sebentar lagi kebenaran firman-Mu yang menjadi sumber bagi kehidupan kami, tidak hanya makanan bagi tubuh jasmani kami, tetapi makanan juga bagi tubuh rohani kami. Biarlah Tuhan memberkati kami sekalian, supaya kami dengan siap hati, dengan siap pikiran, bahkan pendengaran kami, untuk mendengarkan setiap pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan. Urapi kami semua dengan kasih dan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami semua tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi boleh sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami dan kami sambut firman dengan penuh ucapan syukur. Amin. 7 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39, demikian bunyinya. Saya akan bacakan firman Tuhan dengan perikop air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ayat yang terakhir, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh kebutuhan pokok atau wajib sebagai sumber bagi kehidupan kita. Dan bisa kita bayangkan kalau kita hidup tanpa air, manusia akan mati. Kalau manusia hidup tanpa air, manusia akan mati. Bergantung dengan yang namanya air untuk melangsungkan kebutuhan hidup kita. Untuk minum, untuk masak, untuk mandi, dan lain sebagainya, kita butuh air. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan aliran air yang dikatakan dalam firman Tuhan yang sudah dibacakan. Aliran air dikatakan sebagai perumpamaan hendak menggambarkan bahwa kita manusia selain butuh air, kita juga butuh sumber air. Butuh sumber air, supaya air itu terus-menerus mengalir dan memenuhi kehidupan kita. Yang memahami bahwa kebutuhan yang tidak kalah penting tidak hanya bicara soal kita memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, atau jasmani kita, tetapi bagaimana kita memenuhi kebutuhan rohani kita.
Dan perumpamaan tadi, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa Allah itu tidak hanya memberikan air bagi kebutuhan kita, tetapi juga seksi konsumsi. dan doa syafaat kami secara khusus bagi keluarga, rumah tangga Bapak Tama, Ibu Tama di tempat ini, yang mana pada hari ini mereka boleh merayakan syukur dan sukacita mereka bersama-sama dengan seluruh keluarga yang sudah berkumpul dan dengan seluruh jemaat juga yang boleh hadir pada saat ini, turut merasakan syukur dan sukacita yang dirasakan oleh keluarga pada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam keadaan syukur yang kami naikkan bersama dengan keluarga pada saat ini, kami ingin menyerahkan keluarga Bapak Tama dengan Ibu Tama, lebih-lebih mereka sebagai orang tua di dalam tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, baik di dalam keseharian kehidupan mereka. Bapak Tama sebagai kepala keluarga rumah tangga di tempat ini, Engkau berikan ia hikmat bijaksana supaya ia boleh menjadi pemimpin kepala keluarga yang baik di dalam kehidupan rumah tangganya. Lebih-lebih ya Tuhan, di dalam iman pengharapannya, ia boleh menjadi kepala keluarga yang senantiasa bersandar kepada Tuhan untuk memimpin keluarga rumah tangganya. Begitu juga dalam tugas tanggung jawab Bapak Tama dan Ibu Tama, baik Bapak Tama sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, baik Ibu Tama sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga. Diberkati mereka masing-masing dalam tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan. Engkau berikan bagi mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, lebih-lebih kemampuan bagi mereka untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka di dalam peran mereka masing-masing. Engkau berkati mereka selaku orang tua, supaya mereka boleh menjadi orang tua yang mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dengan kasih, lebih-lebih menjadi orang tua yang senantiasa membawa teladan bagi anak-anak kekasih mereka di dalam kehidupan iman pengharapan, lebih-lebih di dalam hal apapun dalam kehidupan mereka. Begitu juga dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang suami, istri, diberkati mereka masing-masing ya Tuhan, supaya dalam peran tugas mereka, mereka boleh memberikan yang terbaik, sehingga baik Bapak Tama maupun Ibu Tama boleh menjadi suami dan istri yang terbaik di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Lebih-lebih di dalam segala tugas tanggung jawab mereka boleh dimampukan untuk menjalankannya dengan baik pula. Begitu juga pada saat ini kami ingin menyerahkan ya Tuhan untuk setiap pekerjaan dan usaha Bapak Tama dan Ibu Tama yang dilakukan setiap harinya. Kami ingin menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu, dan biarlah untuk segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan Tuhan berkati, Tuhan menolong mereka, bahkan setiap mereka berangkat dan pulang kerja, Tuhan memberikan keselamatan kepada mereka, supaya dalam segala hal yang mereka upayakan untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka, berkat Tuhan tetap mengalir dan melimpah atas kehidupan keluarga rumah tangga Bapak Tama dan Ibu Tama. Begitu juga kami menyerahkan untuk setiap rencana, harapan masa depan kehidupan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan yang akan tetap setia menyertai, memberkati, bahkan menolong mereka untuk melakukan yang terbaik dalam setiap rencana dan harapan mereka.
Dan kami percaya atas berkat dan pertolongan yang datang daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Segala sesuatu yang mereka harapkan boleh terwujud berhasil. Bahkan segala sesuatunya boleh yang terbaik mereka terima di dalam kehidupan mereka. Begitu juga pada saat ini kami ingin menyerahkan anak-anak kekasih mereka ya Tuhan, yaitu baik Tama, Fail, dan Karen. Ketiga anak kekasih ini adalah anugerah terindah di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu kami menyerahkan ketiga anak kekasih ini baik dalam masa tumbuh kembang mereka, baik dalam masa-masa pendidikan mereka. Engkau berkati Tama, Fail, dan Karen dalam kasih setia dan penyertaan-Mu. Tuhan pelihara, Tuhan jaga mereka, bahkan tumbuh kembang mereka Tuhan berkati supaya tetap bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat dan diberkati dan penuh semangat di dalam menjalani setiap aktivitas kegiatan mereka. Lebih-lebih di dalam masa pendidikan mereka, berikan mereka kepintaran, kerajinan, ketekunan, supaya anak-anak kekasih ini boleh menjadi anak-anak yang pintar di sekolah maupun di rumah untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka. Begitu juga ya Tuhan, Engkau berkati mereka supaya mereka juga boleh menjadi anak yang berbakti dan hormat kepada orang tua. Lebih-lebih menjadi anak yang membawa kesukacitaan dan kebanggaan bagi orang tua dan seluruh keluarga. Kami menyerahkan masa depan ketiga anak kekasih ini supaya dalam tangan Tuhan mereka tetap terjaga, terpimpin, bahkan terpelihara di dalam masa depan dan harapan mereka. Dan juga kami menyerahkan secara khusus ya Tuhan, berdoa bagi orang tua kekasih dari Indutama, yaitu Mina Indugalung pada saat ini. Berdoa ya Tuhan, di dalam masa tua atau usia indah ya Tuhan berikan sampai pada saat ini. Dan biarlah Tuhan tetap menyertai orang tua kekasih mereka dengan kasih dan penyertaan-Mu. Lebih-lebih di dalam ia menikmati hari-harinya, bahkan pekerjaan dan usaha yang juga dilakukan. Tuhan memberikan ia kasih dan penyertaan, lebih-lebih kesehatan, kekuatan, umur yang panjang kepadanya. Bahkan di dalam ia menikmati hari-harinya, sukacita dan kebahagiaan boleh tetap ia rasakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Begitu juga kami ingin menyerahkan seluruh keluarga besar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada saat ini, baik dari keluarga Bapak Tama maupun dari keluarga Ibu Tama. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga besar ya Tuhan ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan tetap memelihara, menjaga mereka, bahkan di dalam segala tugas tanggung jawab usaha pekerjaan. Tuhan tetap setia memberikan yang terbaik dengan berkat rezeki yang tetap melimpah atas seluruh kehidupan keluarga, lebih-lebih kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang dalam situasi yang tidak menentu yang melanda dunia, yaitu virus, penyakit-penyakit. Biarlah kami dijauhkan dari hal-hal yang demikian, tetapi kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan tetap menjaga kami, bahkan tetap memelihara kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang boleh hadir juga. Dan jika setelah ini kami akan kembali melakukan segala tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami ke tempat kami masing-masing, diberkati kami semua, supaya di dalam kami melaksanakan segala sesuatunya, kami boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab, rasa sukacita dan syukur di dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami menyerahkan permohonan kami hanya kepada Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.